Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih tetap sehat dan tetap semangat untuk tetap belajar dari rumah. Selamat datang di semester 2. Masih tetap bersama Bu Lita. Kita akan belajar bersama-sama melalui Google Classroom terbaru yang sudah kalian ikuti menggunakan email terbaru dari Kemendikbud. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini, Bu Lita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier dua variabel. Minggu ini, materi kita hanya pada yang pertama, metode substitusi, kedua, metode eliminasi, dan gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Oke, jadi untuk dapat menyelesaikan soal-soalnya dengan baik, kalian harus menyaksikan dan menyimak dengan baik videonya sampai akhir ya. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus Y sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 3. Yang harus kalian lihat, yang pertama adalah kita lihat dulu. Variabelnya terdapat dua variabel, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linier dua variabel. Apabila kita hendak menyelesaikan persamaan linier dua variabel, maka kita harus mempunyai minimal dua persamaan. Ya, kalau waktu di kelas 7 dulu kalian pernah belajar satu variabel, kita hanya butuh satu persamaan saja. Tetapi jika variabelnya ada dua, X dan Y, maka kita butuh dua persamaan. Oke, langkah pertama untuk contoh soal yang pertama, saya akan menggunakan metode substitusi. Oke, metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Metode substitusi ialah metode di mana kita akan mengganti nilai dari variabelnya, atau nilai variabel yang satu akan kita masukkan ke persamaan yang satunya lagi. Oke, langsung saja kita ke contoh. Di sini kita punya X sama dengan negatif 3. Yang satunya lagi, yang kita punya persamaan dua variabelnya adalah X ditambah Y sama dengan 6. Maka, agar kita dapat menentukan himpunan penyelesaian, ingat, himpunan penyelesaian berarti kita harus tahu dulu X dan Y-nya. Jadi kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Karena nilai X-nya sudah diketahui, maka kita akan mencari nilai Y. Caranya dengan mensubstitusi, yaitu mengganti nilai X yang ada di persamaan ini dengan nilai X yang ada di sini. Berapa X-nya? Ya, negatif 3. Maka kita tulis di sini negatif 3 ditambah Y sama dengan 6. Yang kita cari adalah Y-nya. Berapa Y-nya? 6. Ingat, untuk menentukan variabelnya dia harus sendiri. Negatif 3 yang ada di sini harus kita pindah, kita seberang. Nah, kita pindahkan ke seberang. Kalau dia negatif, pindah berarti berubah menjadi iya, betul sekali, positif. Jadi, Y-nya sama dengan 6 ditambah 3. Sama dengan 9. Jadi, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya yaitu adalah X, Y. Berarti sama dengan X-nya negatif 3, Y-nya 9. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi apabila kalian diminta untuk tentukan himpunan penyelesaian, maka yang pertama kali harus kalian cari adalah nilai dari variabel-variabelnya. Jadi kalau variabelnya ada X dan Y, maka yang harus kita cari adalah variabel X dan variabel Y. Karena himpunan penyelesaian itu merupakan titik koordinat, yaitu X, Y. Oke. Untuk contoh soal yang berikutnya, kita masih dengan metode substitusi. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan
Persamaan yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 2. Persamaan yang kedua yaitu 2X dikurang Y sama dengan 2. Kita akan menggunakan metode substitusi. Jadi kita masih menggunakan metode substitusi. Oke. Bagaimana langkahnya? Kalau tadi untuk contoh soal yang pertama, nilai dari persamaan yang kedua sudah jelas, X sama dengan negatif 3. Tapi ketika di sini dua-duanya memiliki dua variabel. Jadi langkah kita yang pertama untuk memasukkan atau mengganti variabelnya ke dalam persamaan yang satunya lagi, kita harus merubah dulu salah satu persamaannya. Oke, kita lihat. Akan lebih mudah untuk kita merubah persamaan yang pertama daripada harus merubah persamaan yang kedua. Mengapa demikian? Karena pada persamaan yang pertama kita hanya memiliki koefisien 1 dan 1. Jadi akan lebih mudah untuk mengganti. Kita rubah dulu. Kita akan menjadikan dia X sama dengan atau Y sama dengan bebas. Terserah dari keinginan kalian masing-masing. Oke, di sini saya akan menjelaskan apabila kita rubah menjadi X sama dengan. Ketika saya rubah menjadi X sama dengan, maka X yang ada di sini harus sendiri. Untuk itu Y harus pindah. 2 tetap, Y yang tadinya positif berarti dia pindah menjadi negatif Y. Ingat ya, apabila variabel atau konstanta dipindahkan melewati tanda sama dengan, melewati pagarnya, maka yang tadinya tandanya positif harus berubah menjadi negatif, dan begitu pula sebaliknya. Oke, selanjutnya persamaan yang kedua kita tulis ulang. Nah, kita akan mensubstitusi persamaan yang pertama ini ke dalam persamaan yang kedua. X-nya akan kita rubah menjadi 2 dikurang Y. Kita lihat di sini ada 2X dikurang Y sama dengan 2. Lihat. Agar kalian tidak bingung, X yang di sini kita rubah dulu menjadi tanda kurung. Artinya kita akan merubah nilai X yang ada di sini dengan nilai X yang ada di atas ini. Oke, kita rubah menjadi 2 dikurang Y. Sudah dilihat? Oke. Tujuannya kita merubah X adalah untuk mendapatkan satu variabel. Jadi kalau sudah seperti ini berarti kita hanya punya satu variabel, yaitu variabel Y. Setelah itu bagaimana, Bu? Setelah itu kita selesaikan dulu operasi bilangannya. Di sini ada operasi perkalian. Ingat, kelas 7 perkalian aljabar berarti depan dengan depan, 2 kali 2, 4. 2 kali negatif Y, positif kali negatif berarti negatif. 2 dikali Y berarti 2Y. Ya, selanjutnya dikurangi lagi sama dengan 2. Oke, lalu bagaimana, Bu? Ingat, apabila di depan variabel tidak ditulis angka, maka dia adalah 1. Jadi, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan variabel negatif 2Y dengan negatif Y. Negatif 2, negatif 1. Jadi berapa negatifnya? Mundur 2, mundur lagi 1. Berarti negatif 3Y, benar sekali. 4-nya tetap. Yang kita gabungkan hanya variabel Y-nya saja. Oke? Sama dengan 2. Lalu ingat, yang mau kita cari itu Y. Maka dari itu 4 yang ada di sini harus kita pindahkan ke belakang. Positif berubah jadi negatif 4. Oke? Setelah itu negatif 3Y sama dengan 2 dikurang 4. Berarti maju 2, mundur 4. Berapa hasilnya? Oke, benar sekali, negatif 2. Maka Y sama dengan, kalau dikali berarti pindah menjadi dibagi. Ya, negatif bagi negatif, positif.
2/3. Kalau pecahan bagaimana, Bu? Biarkan saja dia pecahan. Oke, jadi jangan kalian rubah ke bentuk desimal. Biarkan saja dia menjadi bentuk pecahan. Ya, selanjutnya setelah dapat Y, kita akan mencari X. Dengan caranya bagaimana, Bu? Kita substitusi nilai yang ada di sini ke persamaan yang pertama tadi. Nah, kita substitusi dia ke persamaan yang pertama. Di sana ada X sama dengan, kita pindahin ya, 2 dikurang Y. Berarti sama dengan 2 dikurang Y-nya berapa? 2/3. Sama dengan, ingat, operasi pecahan. Bagaimana caranya? Tinggal kita kali 2. 3 kali 2 6, betul, dikurang 2, 4/3. Selesai. Oke, jadi berapa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya atau HP-nya yaitu X, Y sama dengan 4/3, 2/3. Ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan X plus Y sama dengan 2 dan 2X min Y sama dengan 2. Oke? Nah, untuk contoh soal yang ketiga, Bu Lita akan menjelaskan tentang cara eliminasi. Untuk contoh soal yang ketiga, Bu Lita akan menjelaskan tentang cara eliminasi. Oke, untuk cara eliminasi atau metode eliminasi. Eliminasi berarti kita harus menghilangkan salah satu dari variabel yang ada. Jadi misalkan kita punya di sini ada persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah Y sama dengan 1. Kemudian persamaan yang keduanya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya. Syarat untuk kita bisa mengeliminasi variabelnya yaitu adalah koefisiennya harus sama. Jadi kalau koefisiennya masih berbeda, misalkan X di atas 2, di bawah 3, tidak bisa kita eliminasi atau kita hilangkan. Karena apabila ditambah hasilnya 5, apabila dikurang pun hasilnya negatif 1. Tidak hilang ya, tidak habis. Yang Y juga sama. Yang atasnya 1 variabelnya, koefisiennya yang bawah 4. Ditambah jadi 5, dikurang jadi negatif 3. Jadi tidak bisa hilang. Bagaimana caranya supaya bisa hilang salah satu variabelnya? Langkah pertama, kalian harus tentukan terlebih dahulu variabel apa yang ingin kalian eliminasi. Misalkan, Bu Lita akan mengeliminasi variabel yang Y terlebih dahulu. Maka dari itu Bu Lita harus menyamakan dulu koefisiennya yang Y. Bagaimana caranya? Yang atas mau Bu Lita kali dengan 4 koefisiennya. Sedangkan persamaan yang bawah Bu Lita kali 1. Biarkan dia tetap. Kalau dikali 1 berarti yang bawah tetap 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Tidak berubah ya, karena dikalikan 1. Sekarang Bu Lita kalikan yang persamaan pertama yang atas dengan 4. Berarti 2X kali 4 8X. Oke. Y dikali 4 4Y. 1 dikali 4 4. Yang harus hati-hati sekali dan harus kalian ingat adalah jika X-nya kalian kali, maka Y-nya juga harus kalian kali. Jadi syaratnya untuk matematika adalah kita harus adil. Jadi kalau misalkan X-nya mau kita kali 4, Y-nya juga harus dikali 4. Konstantanya yang satu ini juga harus dikali 4. Oke? Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan atau lupa dikalikan. Kemudian baru kita eliminasi.
eliminasi itu nanti bisa kalian tambah atau kalian kurang. Jadi tidak harus operasinya pengurangan ya. Yang penting adalah salah satu variabelnya harus 0, harus habis atau harus dieliminasi, dihilangkan. Oke? Sekarang kita mau menghilangkan yang Y. Y sudah sama, 4 dikurang 4, 0, habis ya. Maka dari itu yang Y-nya kita coret. Sekarang tinggal yang 8X dikurang 3X. 8 dikurang 3 berarti 5X. Sama dengan 4 dikurang 12. Berapa? Negatif 8. Berarti X sama dengan, karena ini perkalian, berubah menjadi pembagian. Yaitu negatif 8 dibagi 5. Selesai. Negatif dibagi positif tetap negatif ya. Oke, ini untuk yang X-nya. Sekarang kita akan mencari untuk yang Y-nya. Untuk menentukan Y, berarti kita harus menghilangkan variabel X. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara menyamakan koefisiennya. Yang atas 2, yang bawah 3. Berarti supaya sama, yang atas bulita kali 3, yang bawah bulita kali 2. Oke, kita kalikan. 2 kali 3 berarti 6X ditambah Y kali 3 berarti 3Y sama dengan 1 kali 3, 3. Yang bawah 3 kali 2, 6X ditambah 4 kali 2, 8Y sama dengan 12 kali 2, 24. Setelah itu kita kurang. Karena 6 dikurang 6, 0, berarti X-nya sudah habis. Sekarang kita tinggal kurangi. 3 dikurang 8 berarti negatif 5Y sama dengan 3 dikurang 24 negatif 21. Maka Y-nya sama dengan negatif 21. Ingat ini dikali, berarti dibagi. Negatif 5. Atau Y-nya sama dengan negatif bagi negatif, positif 21/5. Jadi HP-nya X, Y sama dengan negatif 8/5, 21/5. Ini adalah cara eliminasi. Ingat, jangan pernah takut kalau hasilnya pecahan. Biarkan saja dia tetap pecahan. Oke? Nah, setelah ini, untuk contoh soal yang keempat, Bu Lita akan memadukan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Tentukan nilai X dan Y dari persamaan 2X dikurang 3Y sama dengan negatif 6 dan 3X dikurang 2Y sama dengan 6. Untuk yang satu ini kita lihat yang ditanya adalah nilai X dan Y. Ini sama seperti himpunan penyelesaian ya. Jadi tidak usah bingung. Bu, himpunan penyelesaian sama menentukan nilai X dan Y apa bedanya? Sama saja. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan soal ini dengan cara metode gabungan, yaitu adalah metode eliminasi dan substitusi. Oke, jadi kita akan menggabungkan dua metode yang tadi. Langkah pertama kita akan mengeliminasi 2X dikurang 3Y sama dengan negatif 6. Lalu 3X dikurang 2Y sama dengan 6. Kalian bebas mengeliminasi. Boleh Y-nya yang dieliminasi atau boleh juga X-nya yang dieliminasi. Untuk saat ini, Bu Lita mau mengeliminasi yang Y-nya lagi terlebih dahulu. Kita lihat ya. Yang di atas koefisiennya 3, yang di bawah 2. Kita harus menyamakan koefisiennya. Ingat ya, kita harus menyamakan koefisiennya. Kita kali, Bu Lita kali yang atas dengan 2, yang di bawah dengan 3. Kita lihat. 2 kali 2, oke, 4X. Kemudian negatif 3Y kali 2 berarti negatif 6Y sama dengan
Negatif 6 kali 2, negatif 12. Negatif kali positif, negatif ya. Selanjutnya, Bu Lita akan kali persamaan yang kedua. 3 kali 3, 9x. Min 2y dikali 3, min 6y. Sama dengan 6 kali 3, 18. Akan Bu Lita. Nah, kita lihat di sini. Eliminasi itu adalah menghilangkan ya salah satu variabelnya. Apabila Bu Lita kurang tandanya di sini, negatif 6 dikurang negatif 6. Otomatis yang negatif ketemu negatif berubah jadi positif. Ya kan? Iya. Maka dari itu negatif 6 ditambah 6, 0 betul? Yes, benar. Oke. Jadi Bu, saat kapan dia nanti akan ditambah? Saat salah satu tandanya berbeda. Jadi misalkan di sini negatif, di sini positif, maka dia harus ditambah. Tapi ketika dia sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka dia harus dikurang ya, supaya jadi 0. Oke. 4 dikurang 9 berarti jadinya, karena lebih besar yang mundurnya, berarti dia jadi negatif 5x. Sama dengan negatif 12 dikurang 18. Mundur 12 kali, tiba-tiba dikurang lagi 18. Mundur lagi 18. Jadi hasilnya min 30. Negatif 30. Oke. Kalian harus ingat-ingat lagi penjumlahan positif dan negatifnya. Bilangan bulat positif dan negatif waktu kelas 7. Oke. Nah, selanjutnya X sama dengan, karena negatif 5 ini dikali, maka kita bagi negatif 30 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif sama dengan positif 6. Selesai. Ini adalah nilai X, baru nilai X ya. Bu, kalau misalkan saya mau menghilangkan yang X-nya dulu, boleh nggak? Boleh. Jadi bebas, kalian mau menghilangkan yang Y-nya terlebih dahulu atau X-nya terlebih dahulu. Yang penting kalian harus ingat kuncinya. Kuncinya koefisiennya harus sama dan apabila dioperasikan hasilnya harus 0. Ya. Sekarang lanjutnya, X sama dengan 6, ini eliminasi. Sekarang kita akan mencari nilai Y dengan cara disubstitusi. Boleh kalian masukkan ke yang pertama atau yang kedua. Bu, saya mau yang kedua aja. Boleh. Kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan yang kedua. Persamaan kita yang kedua, 3x dikurang 2y sama dengan 6. X-nya kita punya 6 di sini. Berarti 3 dikali 6 dikurang 2y sama dengan 6. 3 dikali 6, 18. Dikurang 2y sama dengan 6. Min 2y, 18 pindah ya. 6 positif, pindah menjadi negatif. Oke. Berarti negatif 2y sama dengan maju 6, mundur 18. Yes, negatif 12. Betul sekali. Berarti Y-nya sama dengan, karena dikali, pindah menjadi dibagi. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Berarti nilai dari X dan Y-nya adalah X-nya 6 dan Y-nya 6. Jadi X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6. Oke. Selanjutnya, giliran kalian untuk mencoba soal latihannya. Soal latihannya mudah. Apa itu? Bu Lita akan minta kalian untuk menyelesaikan soal-soal seperti contoh 2 dan 4. Oke, 2 dan 4 di buku latihan kalian. Untuk soalnya nanti akan Bu Lita share di kolom tugas pada Google Classroom kelas kalian masing-masing. Oke, selamat mengerjakan.